Punya rumah impian tuh satu hal. Tapi pas mau renovasi, nah itu dia, suka bikin deg-degan kan? Apalagi kalau udah mikirin biayanya. Tapi gimana kalau saya bilang mengubah rumah kesayangan Anda itu nggak harus bikin kantong jebol? Yuk, hari ini kita bongkar bareng-bareng rahasia renovasi yang cerdas dan pastinya hemat. Coba jujur deh, pernah nggak sih nunda renovasi cuma gara-gara ngebayangin angkanya aja udah bikin pusing duluan? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Stigma renovasi itu mahal emang sering banget jadi tembok besar yang ngehalangin kita. Tapi kabar baiknya nih, itu tuh cuma mitos. Kuncinya itu bukan seberapa tebal dompet Anda, tapi seberapa cerdas Anda merencanakannya. Jadi, yuk kita singkirkan rasa khawatir itu dan kita ubah jadi rencana aksi yang jelas. Oke, siap? Ini dia buku panduan kita. Pertama, kita bangun dulu fondasinya, yaitu rencana yang solid. Kedua, kita bikin cetak birunya lewat riset cerdas. Ketiga, kita atur duitnya, alias kuasai anggarannya. Dan terakhir, eksekusi. 4 langkah ini bakal ngebawa kita ke rumah impian. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fondasi. Ya, persis kayak bangun rumah dari nol, renovasi yang bagus dan hemat itu harus dimulai dari sini, sebuah rencana yang matang. Nah, pertanyaannya, mulainya dari mana nih? Eits, tahan dulu. Jangan langsung mikirin warna cat atau model keramik terbaru. 2 langkah paling awal dan paling krusial itu justru, pertama, cek dulu kondisi rumah Anda sejujur-jujurnya. Kedua, baru deh tentuin area mana yang jadi prioritas. Percaya deh, ini bakal nyelamatin Anda dari banyak drama pengeluaran tak terduga. Dan ini nih, jebakan yang sering banget bikin orang salah langkah. Kita fokusnya ke yang cantik-cantik aja. Padahal prioritas yang benar itu dimulai dari keamanan. Contohnya, listrik yang udah nggak aman. Coba deh bikin daftar, urutin dari yang paling darurat sampai yang cuma buat manis-manisin tampilan. Dan jangan lupa, ajak ngobrol keluarga. Rumah yang nyaman kan yang berfungsi baik buat semua penghuninya, betul? Oke, setelah kita tahu apa yang mau dibenerin, sekarang waktunya kita cari tahu gimana nanti kelihatannya. Nah, selamat datang di fase kedua, bikin cetak biru. Di sini, riset itu jadi senjata andalan kita. Buat cari-cari inspirasi, kita bisa intip dulu nih beberapa gaya yang lagi populer, suka yang hangat dan klasik, atau yang tegas kayak industrial, simple dan modern, atau malah yang super canggih ala futuristik. Ini bukan aturan kaku ya, anggap aja ini titik awal buat Anda mulai browsing. Tapi, ingat ya, riset itu bukan cuma ngumpulin gambar-gambar cakep di Pinterest. Nah, disinilah pekerjaan rumah yang sesungguhnya dimulai. Cari tahu harga material yang paling pasti kantong, dan ini penting banget, nemuin tukang yang bisa dipegang omongannya. Langkah ini bisa dibilang nentuin setengah dari keberhasilan anggaran Anda. Nanti, pas milih tukang, biasanya Anda bakal ketemu 2 sistem pembayaran ini. Ada sistem harian, di mana Anda bayar upah per hari, dan Anda yang belanja semua materialnya. Nah, ini bagusnya Anda punya kontrol penuh sama kualitas barang. Satunya lagi, sistem borongan. Ini harga undak paket, jadi Anda tinggal terima beres. Coba deh tanya ke diri sendiri. Saya ini tim yang suka turun tangan langsung atau tim terima jadi? Jawabannya itu yang bakal nentuin pilihan terbaik buat Anda. Oke, rencana udah ada. Riset juga udah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Duit. Yuk, kita ubah semua ide-ide keren tadi jadi angka yang masuk akal. Ingat kan hasil riset harga material sama jasa tukang tadi? Nah, sekarang waktunya kita masukin semua itu ke dalam peta keuangan renovasi kita. Semakin detail peta ini, semakin kecil kemungkinannya kita nyasar dan keluar duit buat hal-hal yang nggak perlu. Ini catat baik-baik. Aturan emas nomor 1 dalam renovasi. Pasti, dan saya ulangi ya, pasti akan ada biaya tak terduga. Entah tiba-tiba pipa bocor atau ternyata butuh semen tambahan. Jadi, nyiapin dana darurat itu bukan berarti pesimis loh. Justru itu tanda kalau perencanaan kita jenius. Mau tahu cara biar anggaran Anda lebih melar? Jadilah pemburu diskon. Coba deh cek di awal tahun, biasanya banyak promo. Tapi jangan malu juga buat nanya langsung ke toko material. Siapa tahu ada stok lama yang harganya miring, atau ada promo khusus. Setiap rupiah yang bisa kita hemat di sini, itu berarti tambahan amunisi buat pos lainnya. Baiklah, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Saatnya mengubah semua rencana di atas kertas jadi kenyataan. Kita masuk ke bagian eksekusi, di mana semua teori kita akan diuji di lapangan. Supaya proyeknya nggak ngaret dan anggarannya nggak jebol, jadwal itu ibarat kompas kita.
Bikin timeline yang jelas banget buat tiap tahapannya. Kapan material datang, kapan tukang mulai kerja, kapan target-target kecil harus selesai. Jadwal yang rapi itu mencegah kerjaan tumpang tindih dan buang-buang waktu yang artinya buang-buang uang. Nah, ini dia satu strategi pinter yang sering banget dilupain orang. Anda itu nggak harus renovasi seisi rumah dalam satu waktu. Coba deh kerjain bertahap. Misalnya, bulan ini fokus kamar mandi dulu. 3 bulan lagi baru dapur. Cara ini bikin arus kas Anda lebih sehat dan mungkin Anda nggak perlu sampai ngungsi. Emang sih jadi lebih lama, tapi percayalah, jauh lebih enteng di kantong dan di kepala. Mindset hemat selanjutnya adalah pilah jangan buang. Jadi sebelum main hancurin ini itu, coba lihat dulu. Apa ya yang masih bisa diselamatin? Mungkin struktur bangunannya masih super kokoh. Atau kusen jendelanya cuma butuh diamplas dan cat ulang. Bahkan, berburu furnitur bekas yang berkualitas itu bisa jadi petualangan seru yang hematnya bisa jutaan loh. Dan sampailah kita di salah satu persimpangan jalan terbesar dalam proses renovasi. Pertanyaan yang harus kita jawab dengan super jujur, kerjaan ini mending saya kerjain sendiri atau lebih bijak panggil ahlinya ya? Gini deh patokannya, gampang kok. Buat kerjaan yang simple, kayak ngecat atau perbaikan kecil-kecilan, coba dikerjain sendiri alias DIY. Lumayan kan hemat biaya tukang? Tapi untuk urusan yang menyangkut keamanan dan struktur, kayak listrik atau instalasi pipa, jangan pernah coba-coba. Bayar profesional itu bukan biaya, tapi investasi buat ketenangan jangka panjang. Ingat, biaya perbaikan ulang itu selalu jauh lebih mahal. Oke, jadi kita rangkum ya resep rahasianya. Renovasi hemat itu bukan sulap, tapi soal strategi. Pertama, rencanakan dulu baik-baik. Kedua, riset segalanya. Ketiga, anggarkan dengan bijak. Keempat, eksekusi dengan cerdas. Kalau Anda pegang 4 pilar ini, kendali proyek ada di tangan Anda. Jadi sekarang Anda udah punya petanya. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan nih mau mulai? Nggak usah mikirin renovasi gede-gedean dulu. Coba dipikirin satu hal kecil. Perubahan kecil apa yang bisa jadi langkah pertama Anda buat wujudin rumah impian mulai dari hari ini?